membawakan materi tentang storytelling. Storytelling? Apa itu storytelling? What is storytelling? Storytelling consists of the words story, which means story, and telling, which means telling. So, storytelling is an activity to tell a story. Some say a story is a journey, or an experience, or a happening. Others say a story is about conflict, or that a story has a beginning, middle, and the end. Hampir semua orang pasti pernah bercerita di depan banyak orang, baik itu hanya lewat gambar, suara, dan kata-kata saja. Kegiatan bercerita ini pada umumnya sudah diajarkan ketika masih sekolah dasar, yang pada saat itu kita akan menceritakan diri kita mulai dari nama, tanggal lahir, hobi, hingga yang lainnya. Di satu sisi, kita akan bangga dengan cerita yang kita sampaikan, tetapi di sisi lainnya, kita tidak akan merasa deg-degan karena harus bercerita di depan orang banyak. Dan storytelling itu, meskipun merasakan deg-degan, tetapi ternyata banyak sekali yang kita mendapatkan cerita di depan banyak umum yang melatih kepercayaan diri kita bisa berbicara di depan banyak umum. Oleh karena itu, bercerita di depan orang banyak terkadang digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran agar rasa percaya diri peserta didik meningkat. Bercerita tentang sebuah kisah ini bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi kita harus memikirkan sebuah cara agar pendengar atau penyimak bisa menikmati setiap jalan cerita yang kita sampaikan. Bahkan, seseorang ketika bercerita perlu memikirkan bagaimana supaya makna sebuah kisah dapat tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, bercerita tidak mudah untuk dilakukan karena membutuhkan sebuah cara khusus atau harus melakukan pelatihan dengan pelatih secara rutin. Dan storytelling itu seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, bercerita itu bukan hanya sekedar kegiatan saja, tetapi mulai berubah menjadi sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh banyak orang maupun peserta didik. Terlebih lagi di dalam dunia kerja, kemampuan bercerita sangat penting, terutama pada kerjaan yang terkait langsung menawarkan barang atau sales. Seorang sales yang tidak atau belum memiliki kemampuan bercerita dengan baik akan kesulitan untuk menawarkan barang yang ingin mereka tawarkan kepada konsumen. Dan untuk menawarkan suatu produk itu, kita perlu membawakan cerita supaya produk itu mau dibeli oleh konsumen, sehingga akan mempengaruhi penjualan produk yang perlahan-lahan menunjukkan penurunan. Apabila hal ini terus terjadi, maka suatu perusahaan akan sulit untuk berkembang dan seorang sales akan dianggap kurang produktif dalam bekerja. Jadi, kemampuan bercerita ini sangat penting. Maka, kemampuan bercerita perlu dimiliki oleh seseorang walaupun tidak digunakan di depan banyak orang. Dengan bercerita, seseorang akan mudah untuk menuangkan isi pikirannya, sehingga bisa menghasilkan sebuah kisah. Namun, bagi sebagian orang yang pandai bercerita, terkadang menggunakan kisah-kisah dongeng yang sudah ada, seperti Timun Mas, si kancil dan buaya, atau si kerbau dan si gajah, dan masih banyak lagi kisah-kisah menarik lainnya. Sementara itu, di dalam dunia kerja, seseorang yang pandai bercerita akan mudah untuk memberikan informasi kepada klien, customer, rekan kerja, dan kepada bawahan jika seorang manajer atau pimpinan perusahaan.
Kemampuan bercerita ini sering dikenal oleh kebanyakan orang dengan istilah storytelling. Ya, seperti yang Miss katakan tadi, kita lagi membahas tentang storytelling. Supaya kamu mengetahui lebih dalam lagi tentang apa itu storytelling melalui aspek-aspek yang akan Miss bahas nantinya. From the book Unleash, The Power of Storytelling by author of Jan Subach says, the stories stimulate our sense in a variety of ways as far as listening goes from the passive exercise to active experience. In fact, for some studies has shown that when we hear a story, it triggers the same brain that stimulate when we experience an event. Seperti halnya, ada banyak cara untuk mendefinisikan atau menyusun sebuah cerita, atau ada banyak lagi pendekatan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat sebuah cerita. Hal ini tidak seperti membangun sebuah rumah di mana fondasi rumah harus diletakkan sebelum dinding dibangun dan dinding harus sebelum atap ditambahkan. Mendongeng itu dapat didekati dari berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh yang kita ketahui. Mungkin kalian punya masalah tertentu yang ingin kalian ilustrasikan atau tujuan tertentu dalam pikiran kalian. Mungkin ada beberapa karakter yang sangat menarik yang merupakan sumber cerita yang luar biasa. Jadi, meskipun ini bukan ilmu pasti, izinkan Miss untuk menawarkan beberapa pendekatan yang mungkin bisa membantu kalian semua. Membuat cerita melibatkan langkah-langkah dasar dari beberapa aspek. Yang pertama, tentukan siapa yang ingin kalian jangkau. Siapa audiens kalian? Anak kecil, orang dewasa, atau orang tua? Dan banyak cari tahu sebanyak mungkin tentang mereka. Yang kedua, cari tahu apa yang ingin mereka lakukan, seperti membeli produk kalian, bekerja lebih efisien, mengikuti kalian dalam pertempuran pepatah. Itu adalah tujuannya, atau membawa mereka dalam cerita yang ingin kalian sampaikan. Yang ketiga, pikirkan tantangan yang mungkin menghalangi tujuan itu. Kurangnya anggaran, teknologi yang ketinggalan zaman, bahkan ketidakpercayaan diri. Yang keempat, temukan karakter yang telah mengatasi tantangan tersebut dengan menarik nilai daripada harga, bekerja dengan teknologi, dan menemukan kesamaan. Dan yang terakhir, pastikan ada resolusi dalam cerita kalian. Apa sih resolusi dalam cerita itu? Ada yang tahu? Resolusi dalam cerita adalah bagian akhir alur cerita yang berisi penyelesaian masalah atau konflik. Pada bagian ini, pengarang akan menjelaskan solusi yang dilakukan tokoh untuk menyelesaikan masalah dari sebuah cerita tersebut. Ada yang mengatakan dari sudut pandang according to Nur Chayani 2010, storytelling is an art of a skill of narrating stories in the form of poetry or prose, which is performed or led by one person in front of a live audience, where the story can be narrated by being told our song, without our music, pictures, or with other accompaniment that may be learned orally, either through print sources or through mechanical recording sources. Storytelling itu ada fungsinya juga loh. Apa saja sih fungsi dari storytelling itu? Yang pertama, storytelling berfungsi untuk meningkatkan rasa senang seseorang, baik itu melalui storytelling, melalui lisan, ataupun melalui media. Dengan meningkatkan rasa senang, maka rasa seseorang akan lupa dengan rasa sedihnya. Yang kedua, storytelling berfungsi untuk menambah kosakata.
frasa, hingga pandai merangkai kalimat yang enak dan didengar oleh pembaca. Yang ketiga, storytelling berfungsi untuk menambahkan wawasan seseorang. Ketika mendengarkan atau membaca storytelling, pasti Anda akan menambah wawasan baru yang didapatkan, sehingga menghadirkan sudut pandang baru juga dalam menilai suatu masalah. Yang ketiga, mouse, salah ya? Salah, maksudnya yang keempat, storytelling itu berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi. Ya, mesti tidak konsentrasi ya. Nah itu makanya, hal ini dikarenakan pembaca atau pendengar pasti akan fokus terhadap cerita yang sedang dibawakan secara lisan ataupun yang tertulis. Yang kelima, storytelling berfungsi untuk memperoleh nilai moral yang bisa ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita bahas tentang aspects of storytelling. Wah, ada aspeknya? Iya dong. Apa aja sih aspek-aspek itu? Nah, mari kita simak yang satu ini. Aspek of storytelling ada 10. Yang pertama, theme atau tema. Yang kedua, characters atau tokoh. Yang ketiga, setting atau latar. Yang keempat, plot. Yang kelima, konflik. Yang keenam, klimaks. Yang ketujuh, resolution. Yang kedelapan, naratif. Yang kesembilan, dialog. Dan yang terakhir, yang ke-10, moral message or lesson. Dari ke-10 aspek ini, Miss akan bahas satu persatu di video nantinya. Oke, selanjutnya tentang tema or theme. The main idea or message to be conveyed through the story. The theme provides the direction and meanings of the narration or narrative. Nah, penentuan tema cerita itu sangatlah penting karena tema inilah yang akan digunakan untuk membangun sebuah cerita. Jika tidak ada tema, maka cerita tidak akan tersusun dengan baik dan cenderung akan berantakan. Tema merupakan sebuah ide yang mendasari sebuah cerita. Apa sih manfaat dari menentukan tema? Benefits of defining a theme. Ada 3. Yang pertama, desire to determine the title. Dengan adanya tema, kalian tidak akan kesulitan dalam menentukan judul yang akan digunakan untuk sebuah cerita. Tema akan memberikan kalian bayangan mengenai keseluruhan isi cerita. Dengan demikian, kalian dapat menarik garis besar cerita untuk dijadikan sebuah judul. Yang kedua, giving an overview of the story. Cara menentukan tema yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu kamu atau kalian dalam mengetahui bagaimana gambaran cerita yang akan dibuat. Dengan demikian, proses penulisan cerita akan terasa lebih mudah. Penulis tidak akan kesulitan menentukan bagaimana alur dari cerita yang akan dibuat. Tema akan membuat tulisan menjadi lebih terstruktur. Cerita yang dibuat pun akan menjadi lebih berkualitas karena terstruktur dengan baik. Yang ketiga, don't make the story long-winded. Tidak membuat cerita menjadi bertele-tele. Terkadang terdapat cerita yang memiliki alur yang bertele-tele dan berputar-putar sehingga sangat bosan untuk dibaca. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan dalam menentukan tema atau bahkan penulis cerita tersebut tidak menentukan tema selagi awal. Ketidakadaan tema membuat penulis bingung dalam menuliskan alur cerita karena tema ini sangat penting. Akibatnya, cerita akan terlihat berputar-putar
dan bertele-tele. Hal ini akan membuat cerita tersebut menjadi tidak menarik untuk dibaca karena ketidakjelasan alur cerita. Nah, bercerita itu merupakan suatu hal yang menghibur untuk salah satu cara dalam mengajar. Ya, untuk guru-guru. Karena penentuan tema cerita itu sangatlah penting. Dan tema ini yang digunakan untuk membangun sebuah cerita. Jika tidak ada tema, maka cerita tidak akan tersusun dengan baik dan cenderung akan berantakan. Tema merupakan sebuah ide yang mendasari sebuah cerita. Oke, itulah materi yang telah Miss sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke question. Di sini Miss akan memberikan kalian soal dan kalian harus menjawabnya ya. Oke, di sini ada 5 soal. Kita akan bahas satu per satu. Number 1. What is storytelling? A. Listening. B. Activity to tell a story. C. Few stories. Miss akan kasih waktu berapa? 30 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, time's over. Apa jawabannya? Yes, B. Activity to tell a story. What? Apa? B? Kenapa tidak A or C? Ya, di sini Miss katakan what is storytelling? Apa itu storytelling? A. Listening, mendengarkan. C. Melihat cerita. B. Activity to tell a story. Di sini kita lihat lagi di slide kedua. What is storytelling? Kita baca ulang. Storytelling consists of the word story, which means story, and telling, which means telling. So, storytelling is an activity to tell a story. Di sini Miss katakan activity to tell a story. Jadi jelas. What is storytelling? Jadi jawabannya B. Activity to tell a story. Yang salah jangan berkecil hati. Kita lanjutkan soal kedua. As already explained, storytelling has 10 aspects. Name 3 of them. A. Them, plot, conflict. C. Characters. Sit down, listening. And C. Tools, materials, and climax. Miss kasih waktu 1 menit. Karena tadi 30 menit doang. Dan ini semoga kalian bisa benar menjawabnya. Dimulai dari sekarang. Oke, masih ada 10 detik lagi. Oke, time's over. Jadi jawabannya apa? A, B, or C? Jadi jawabannya adalah A. Them,
plot, and conflict. Kenapa tidak B and C, Miss? Oke, kita lihat lagi di slide tentang aspects of storytelling. Di sini Miss telah katakan 10. Ada them, characters, setting, plot, sampai or lesson, moral message or lesson. Apa ketiga poin yang ada di multiple choice-nya? Nah, yang A, kita cek ya. Them, plot, conflict, apakah ada? Them ada, plot ada, konflik ada. Jadi jawabannya A. Kalau yang B and C, characters, sit down, and listening. This answer yang B, yang benar hanya characters. Correctnya yang sit down and listening itu kurang tepat karena tidak ada di aspek yang telah Miss sebutkan tadi. Dan begitu juga yang C, cuman yang benarnya klimaks. Di sini Miss katakan sebutkan 3 dari 10 aspek itu. Di sini Anda menyebutkan satu yang benar-benarnya, yang A ini benarnya ada ketiga-tiganya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke. Kita lanjut ke soal number maksud Miss, sorry. Number 3. Why is storytelling important in communication? A. Makes people fall asleep faster. B. Improves memory and engagement. C. For entertainment purposes only. Miss kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Ayo, masih ada 20 detik lagi, teman-teman. Jawabannya A, B, or C. Masih ada 10 detik lagi. Oke, time's over. Apa jawabannya? Yes, jawabannya adalah B. Improves memory and engagement. Kenapa tidak A atau C, Miss? Karena storytelling ini itu untuk mengasah ingatan kita dan engagement. Miss tidak mengatakan people fast asleep faster and for entertainment purpose only. Yang telah Miss katakan tadi ada hubungannya dengan yang B, improves memory and engagement. Oke, ada yang benar? Oke, selamat. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 4. Name one of the defining benefits them. A method of writing a story. B. To the point. C. Providing an overview of the story. Miss kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang.
Oke, time's over. Jadi jawabannya apa? A, B, or C? Jawabannya adalah C, providing an overview of the story. Why, Miss? Kenapa nggak A and B? Kenapa nggak A or B? Maksud Miss? Oke, kenapa nggak A? A method of writing a story. Apa benefit tema? Benefitnya bukan untuk menulis cerita. Dan tema juga tidak to the point, karena tema banyak menjabarkan untuk kita mengetahui apa yang akan kita tetapkan di judul nantinya. Jadi tema itu tidak to the point, dan tema itu bukan untuk metode menulis story. Jadi tema itu providing an overview of the story. Jadi tema itu dia itu menyediakan dan memberikan gambar umum untuk cerita, supaya kita bisa menentukan sebuah judul untuk cerita tersebut. Oke, lanjut ke last soal, maksud Miss. Oke, kita baca ya. Read the short story below. After returning from the funeral of a neighbor who died young, I talk more than talk. The mourners' entourage gradually subsided. One by one, they disappeared to the alley of their respective house. It seems to scatter my soul, deep sadness for the family left behind. Of course, is the result of their love for each other. If there was no love between them, it could be like any other trivial chore, such as changing dispenser tubes, sweeping dry leaves in the yard, of tearing up expired phone bills. If they didn't love you, I would have felt longing when I part. I don't want to write a letter or call you, didn't give you flowers on your birthday, not walking into your eyes, touching your hand, and occasionally kissing. Short story, The Last Day of Loving You by Kurnia Effendi. Oke, soalnya maksud Miss ini di sini nomor 5 ya, bukan nomor 1. Jadi soalnya adalah the theme of the story above, the theme of short story above is A, friendship, B, fraternity, C, romance. Oke, Miss kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Ayo dibaca ulang lagi. Ini tentang apa dari awal sampai akhir. Ingat kata kuncinya. The theme of the story above is. Ceritanya tentang apa? Pertemanan kah? Kisah cinta? Atau apapun itu. After returning from the material. Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Oke, time's over. Jadi jawabannya adalah C, romance. Why? Karena di sini menceritakan tentang percintaan ya. Karena di sini ada kalimat if there was no love between them, it could be like any other trivial chore such as changing dispenser tubes or blah blah blah. And di sini ada if didn't love you, I would have feeling longing I part. Terus di sini ada di dalam kurung short story, The Last Day of Loving You. Jadi jawaban yang benar adalah romance. Bagaimana? Ada yang benar semua? Ada yang benar 4?
ada yang benar 3 atau ada yang benar 1. Gak apa-apa benar 1, yang penting kalian paham tentang yang Miss sampaikan. Bagaimana? Soal tadi mudah? Oke. In the conclusion, storytelling is a very entertaining thing for one of the ways in terms of teaching. Determining the depth of the story is very important because them will be used to build a story. If there is no them, when the story will not be well structured and tends to be messy. A them is an idea that underlies a story. Storytelling in general can support various things outside of fiction and literature. Moreover, in today's digital storytelling era, storytelling skills are needed for business owners to introduce their products more creatively. We will often watch commercials with cute and funny stories that evoke someone's emotions, or read a simple story in which advertisement or promotion of certain products are inserted. These kinds of things require strong storytelling skills and as much as possible not to bore the audience. Well, for those of you who you have the ability in the field of story writing and storytelling, maybe you can pursue a career in this kind of marketing field. Hopefully, the material I conveyed you earlier can be useful for you. The next video, we will discuss about the aspect in storytelling in aspect before that I mentioned. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.